Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai pada saat ini, yaitu di tahun 2002 bulan Agustus, kita petani masih diberi kesehatan untuk mendukung ketahanan pangan negara Indonesia. Walaupun dari segi petani pada saat ini banyak kendala atau keluhan dari berbagai segi, baik daripada pengolahan, ketersediaan pupuk, dan juga dari hama. Tapi kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hingga pada saat ini alhamdulillah padi yang tadinya terkena serangan hama tikus, alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali. Bahkan Allah memberikan rezekinya, walaupun yang nggak ada walaupun sebenarnya, bahwa Allah memberikan rezeki, baik rezeki dari segi materi maupun dari segi kesehatan. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan kali ini saya akan membagikan pengalaman pribadi saya sendiri untuk musim tanam kedua. Kali ini saya mencoba menanam padi dengan varietas Ciputri, yaitu Ciherang Malai Panjang, yang dimuliakan oleh Bapak Roni dari Majalengka. Dan saya mencoba untuk menanam padi Ciputri ini. Dan ini penampakan dari padi Ciputri yang saya tanam. Alhamdulillah, walaupun banyak kendala pada musim sadonan atau tanam kedua, di daerah saya sebenarnya itu sangat miris untuk melihat keadaan petani yang untuk pengolahannya benar-benar sulit untuk mengelola budidaya tanaman padi pada tahun ini, dikarenakan banyak beberapa kendala. Yang jelas untuk saat ini tanam musim kedua terjadi tanah asam-asaman dan serangan virus tungro. Untuk musim kali ini banyak yang gagal panen di daerah saya. Pertama, pada waktu penanaman, umur 1 minggu, tanaman yang ditanam langsung mati terkena asam-asaman, dan juga dibarengi dengan penyakit tungro. Dan ketika panen untuk kali ini ada yang satu baunya, kalau di desa saya itu ada yang mendapatkan hasil panennya itu satu bau itu sekitar 15 kuintal sampai 20 kuintal. Itu sebenarnya tidak mencukupi daripada permodalan atau menutupi permodalan. Tapi bagaimana lagi, kita petani tidak
akan menyerah walaupun dari berbagai penyakit yang menyerang tanaman. Ya bisa dibilang ini sudah resiko petani sebenarnya. Resiko petani. Tapi walaupun dengan resiko petani sebenarnya, walaupun itu tanaman padi bisa maksimal hasilnya, tidak ada kendala apa-apa. Sebenarnya kalau melihat dari segi ekonomisnya, segi keuntungan itu sangat sedikit sebenarnya. Tapi untuk di daerah saya yang sebagian besarnya itu petani, mau apa lagi? Karena sudah pekerjaannya ya. Dan ini saya mengharapkan dari berbagai instansi itu, dari pemerintah lah pokoknya. Kami dari petani banyak keluhan. Pertama, sebenarnya itu dari dinas pertanian, entah kenapa di daerah saya itu, ini bukan saya mengada-ada, yang namanya penyuluhan untuk penanganan hama itu dari pihak pertanian atau Pak PPL, penyuluh itu nggak ada. Jadi saya kira petani dibiarkan untuk mencari ilmu, walaupun dengan keterbatasan pengetahuan. Jadi diibaratkannya itu petani itu tidak ada pendampingan. Dan juga saya mohon kepada pemerintah, karena apa, di daerah saya ini pada waktu musim tanam terus waktu pemupukan, ini kendalanya pada waktu pemupukan. Karena di daerah saya itu masalah pupuk subsidi itu sulit untuk diraih. Karena pada waktu dibutuhkan, pupuk yang ada di kios-kios yang ditunjuk oleh pemerintah itu belum tersedia. Katanya udah aturan dari pemerintah bahwa untuk pupuk yang bersubsidi itu keluarnya itu bulan sekian. Sedangkan untuk tanaman padi itu tidak diprediksi kapan itu masa tanamnya, karena mengacu daripada ketersediaan air. Jadi yang jelas pada waktu pemupukan itu banyak keterlambatan. Pada waktu pupuk yang diperlukan petani di kios atau agen-agen pemerintah belum tersedia. Dan untuk kali ini ditambah lagi dengan keadaannya terjadi tanah asam-asaman dan juga dibarengi dengan serangan virus tungro. Jadi untuk musim kali ini banyak petani di daerah saya itu banyak yang gagal panen. Yang saya inginkan seandainya masalah subsidi pupuk itu kalau dibiarkan seperti ini, yang kebanyakan dari keluhan petani udah ditiadakanlah masalah subsidi pupuk itu. Jadi dihapus masalah subsidi pupuk, biarkan pupuk itu tersedia walaupun dengan harga mahal. Tapi yang saya inginkan atau petani inginkan itu pupuk tidak disubsidi dan harga dasar gabah mohon dinaikkan. Itu lebih adil dari untuk petani. Karena percuma adanya pupuk bersubsidi itu waktu petani membutuhkan pupuknya belum tersedia. Karena regulasi dari pencairan pengeluaran
anggaran pupuk dari pemerintah. Jadi tidak klop dengan pupuk yang diperlukan petani dengan program dari pemerintah. Itu selalu bertolak belakang. Ketika petani ini sudah tanamannya itu umur 30 atau 35-40 itu baru tersedia pupuk. Jadi kalau untuk menggenjot anakan dari padi itu sudah terlambat. Terus juga masalah pupuk yang tersedia di kios-kios di daerah saya ini, yang tersedia itu hanya urea dengan Ponska, NPK Ponska. Untuk TSP 36, ZA, KCL itu tidak ada. Yang ada itu hanya urea dengan NPK Ponska, itu pun terlambat datangnya. Oke. Jadi saya tuh ngelantur ngomongnya kemana-mana. Yang tadinya itu mau mereview tanaman padi yang saya tanam, yaitu tanaman varietas padinya itu Ciputri. Oke, kita kembali ke varietas tanaman Ciputri. Alhamdulillah untuk Bapak Roni yang di Majalengka, walaupun dengan keterbatasan kendala di lapangan, untuk tanaman padi Ciputri saya, alhamdulillah walaupun tidak maksimal tapi sudah syukur. Ini padi Ciputri, emang apa yang dikatakan pemulianya itu Bapak Roni dari Majalengka, bahwa tanaman varietas padi Ciputri itu malenya panjang. Pernah saya hitung sekitar 350, antara 300 sampai 350 kebanyakan. Ada juga ya sampai 400 ada. Dan untuk pengisian daripada padi Ciputri ini memang bagus. Sampai pangkal semua mengisi. Semua full mengisi. Untuk pengisian saya kira ini padi yang sangat direkomendasikan untuk para petani di Indonesia. Masalahnya padi ini dari segi batang cukup kuat, batangnya besar juga malenya panjang. Isinya satu male itu sekitar 300 sampai 350. Pengisian full sampai pangkal. Insya Allah tanaman padi saya ini sebenarnya kalau tidak ada kendala dari serangan tikus ya sekitar 1 minggu lagi. 1 minggu lagi siap panen, tapi dengan keadaan serangan dari hama tikus yang disisakan itu dari pinggiran pematangnya. Untuk pinggir pematang semuanya sudah menguning, tapi untuk di tengah yang terkena itu baru merunduk. Tapi saya sangat puas untuk padi Ciputri ini. Dan sangat saya rekomendasikan untuk petani-petani di Indonesia bahwa tanaman padi Ciputri ini dalam pengisian sangat mudah, pengisian sangat mudah ya. Oke, itulah aja review dari tanaman padi Ciputri saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila dari tutur kata saya yang banyak belepotan.
maklum karena saya petani kampung. Jadi dalam segi bahasa tutur kata yang tidak berkenan di para petani di mana saja, saya mohon maaf bila ada kekurangan, sebab manusia itu banyak kekurangan. Kalau kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan saya mengharapkan untuk dukungannya pada channel saya ini untuk perkembangan channel saya. Oke, saya mohon subscribe video saya atau channel saya demi perkembangan. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.